Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya. Kira-kira prospeknya bagaimana? Eh, Target jangka pendeknya bisa sampai harga berapa? Nanti dikaitkan dengan harga komoditas batubara internasional ya. Jadi teman-teman yang belum sempat masuk di Adaro, apakah nanti bisa masuk? Nah, kira-kira kalau masuk di harga berapa? Nah, Adaro ini memang satu saham yang cukup menarik ya teman-teman, karena kalau kita koleksi dalam jangka menengah maupun dalam jangka 3-5 tahun ternyata mempunyai kinerja yang cukup positif. Terus kemudian juga dividennya juga rutin selalu dibagikan dan manajemennya juga cukup kuat ya. Terus dari sisi harga, saham Adaro ini termasuk saham batubara dengan harga yang paling murah ya, selain Indi ya. Jadi dibandingkan dengan PTBA, ITMG, mungkin dan MPAP gitu ya. Itu saham Adaro ini termasuk saham yang paling murah ya. Ini terlihat dari PBV-nya yang masih di bawah 1 ya, 0,7 kalau nggak salah. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita lihat dulu secara ini ya, secara global dulu ini hari Senin ya teman-teman ya, hampir semua saham batubara naik ya. Ini saham Adaro tadi dibuka langsung naik di 2340 ya, terus bertahan di sekitar itu ya, antara 2340 sempat turun di 2310 ya, akhirnya ditutup menguat ya. Ini biasanya indikasi seperti ini tuh untuk perdagangan besok kalau tidak ada sentimen yang negatif dari harga batubara atau dari global, kemungkinan Adaro ini mau naik ya teman-teman. Ini kalau kita lihat dalam waktu 1 minggu, wah ini lambat ini ya, agak lambat. Ini pernya 2,71, PBV-nya 0,7 ya, masih berpotensi naik lagi. Ini agak gangguan ini RTI bisnis nih teman-teman. Nah ini nih ya. Ini 1 minggu ini sempat dibawa ke 2200, kemudian naik di 2330 ya. Jadi ini kenaikannya sudah 10%-an ya. Kalau 1 bulan naik tinggi ya, ini ya, dari 2040 ke 2330. Ini udah berapa persen nih? 2330 dikurangi 2040 dibagi 2040, udah 14% ya naiknya dalam waktu 1 bulan. Kalau 3 bulan, nah 3 bulan masih turun ya, ini karena sempat di harga tertinggi di 3130 ya. Nah ini ya teman-teman, kalau kita pegang saham komoditas tuh kita harus benar-benar pandai dalam memanfaatkan situasi ya. Jadi ketika saham itu dibawa turun, kita harus siap-siap untuk antri beli di harga yang bawah ya. Misalnya kita beli di harga 3000 ini secara bertahap, terus kemudian ternyata dibawa turun lagi di 2600, kemudian kita masuk lagi, kemudian turun lagi di 2040, ini kita masuk lagi. Kalau kita masuk setiap turun itu masuk, maka rata-rata harga kita itu akan bagus. Apalagi kalau kita masih menunggu, masih sabar menunggu ya. Ini kita ada koreksi di bulan Januari. Misalnya kita sudah keluar nih di sini ya, di bulan Januari ini sudah keluar. Terus kita biarkan saja, kemudian kita nunggu koreksi dalam di sekitar bulan Juni ini, baru kita masuk, itu potensi cuannya lumayan gede nih teman-teman. Jadi kita kalau harga saham komoditas kita itu harus memang
selalu siapkan dana untuk average down di bawah ya. Jangan all in di suatu harga ya, misalnya kita optimis saham ini mau naik, kita langsung beli di situ dalam jumlah besar, itu jangan. Karena seoptimisnya kita tidak bisa memprediksi kondisi global ya. Misalnya kayak sekarang ini kan harga batu bara dari permintaan Cina dan Rusia kan naik tinggi karena suhu yang ekstrim di sana ya. Kemudian konflik antara Rusia dan Ukraina kita kan tidak tahu ya, tidak bisa memprediksi seperti itu. Jadi bisa jadi harga batu bara ini tiba-tiba naik. Seperti sekarang ini harga batu bara tiba-tiba naik tinggi, dan kalau kita ketakutan terus untuk masuk ya, akhirnya kita akan ketinggalan. Jadi ini 1 tahun masih turun. Nah, ini kalau mantul di harga 3.000 saja ini sudah cuannya lumayan lebar nih teman. Udah berapa persen itu ya, dari 2.000 ke 3.000 nih, 1.000 poin itu. 1.000 poin dibagi 2.000 udah 50 persenan ya. Ini 3 tahun masih di atas ya. Sama Doro 5 tahun ini hampir sama, tapi kita masih dapat dividen yang cukup besar. Jadi inilah menariknya ini saham-saham pertambangan ya, khususnya Adaro, PTBA, ITMG, MBAP, BSSR, itu saham-saham itu rutin membagikan dividen, jadi kita santai saja. Nah, ini targetnya kira-kira di harga berapa? Kalau kita lihat grafiknya ini secara teknikal targetnya mungkin di sekitar 2.400-an teman-teman, target awal. Ini untuk nutup gap di sini ya. Iya, di sini ya. Bentar, ini 2.410. 2.460 ya. Kalau di sini 2.410. Jadi targetnya itu, untuk target awal itu di sekitar itu 2.410. Dan kalau misalnya harga batu bara naik tinggi ya, mungkin tidak menutup kemungkinan dia akan balik ke 3.000 ya teman-teman. Jadi kita lihat kalau misalnya ini coba teknikalnya. Oh, ini buy semua nih, MA5 tembus, MA10 ini buy. Tapi secara stokastik sell ini biasa, wajar nih teman-teman. Karena apa? Ya karena hari ini kan cukup banyak, itu belinya itu cukup banyak. Ini kita lihat coba stokastiknya. Ya, ini stokastik sudah mulai tinggi dan ini indikasi untuk jual. Tapi walaupun begitu masih ada potensi untuk naik ini ya. Untuk naik di sekitar mungkin 20 persenan ini ya. Masih ada potensi naik 20% ya. Tapi kalau misalnya dibawa turun, kalau misalnya sentimen harga batu bara tiba-tiba longsor gitu ya, ini bisa langsung turun. Kalau secara Bollinger coba kita lihat ya. Bollingernya sudah mulai di atas ya. Bisa jadi nanti ada koreksi dulu, tapi ini masih bisa ke sampai 2.400-an kemungkinan. Tergantung sentimen global ya. Kalau sentimen globalnya bagus, saham ini bisa naik ya. Kita lihat historisnya ini ya. Ketika saham ini naik, maka dia akan naik terus nih, naik sampai ini sentimen globalnya kurang bagus, harga komoditas misalnya turun atau cooling down, nah ini turun, baru nanti naik lagi. Jadi seperti itu. Kalau PTBA sama Adaro pilih mana ya? Itu tergantung strategi teman-teman ya. Kalau PTBA itu kan memang pembagian dividennya langsung besar gitu. Kalau Adaro itu enggak, ada 2 kali pembagian dividen, sehingga harga sahamnya itu enggak terlalu jatuh ya dari ketika pembagian dividen, karena setelah jatuh mungkin beberapa bulan lagi ada pembagian dividen lagi. Jadi itu. Kalau kita lihat cek harga batu bara hari ini coba.
harga batu bara ini di 160 ya. Sekarang di 145. Juli itu malah turun ini 4,7 poin ya, nggak terlalu banyak turunnya. Di 145. Kalau yang Oktober nih naik ya di 2,95 poin atau 160 dolar ya. Jadi kalau harga batu bara masih di sekitar 150 dolar, ini saya optimis saham batu bara itu akan tetap bagus sampai akhir tahun ya. Ya mudah-mudahan masih eksis di situ ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Adaro ini ya. Bagi teman-teman silahkan dicermati. Kalau yang belum sempat masuk di Adaro, nanti tunggu di sekitar ada koreksi mungkin saat pembukaan. Teman-teman bisa tunggu di 2300-an sebelum mungkin lanjut untuk naik ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.